Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman web 1. Untuk pertemuan kedua ini, kita akan belajar cara menggabungkan HTML dengan CSS. Nah, CSS itu bahasa pemrograman untuk website yang digunakan khusus untuk memperbaiki desain. Nah, kemarin di latihan 1 kita sudah belajar tentang HTML. Nah, di latihan 2 ini nanti kita tambah dengan CSS. Nah, bagaimana cara membuat dan sebagainya, nanti kita bahas. Untuk langkah pertama, kita siapkan sebuah folder dulu, folder baru. Nah, di sini misalkan di data D, kemudian saya buat sebuah folder latihan 2. Untuk nama folder tidak perlu menggunakan spasi. Setelah itu kita masukkan beberapa gambar pendukung. Gambar pendukung ya untuk nanti praktikum membuat halaman HTML dengan model one page. Jadi hanya satu halaman saja yang dilengkapi dengan CSS. Nah, seperti ini gambar. Gambar bebas bisa cari gambar apa saja yang nanti bisa mendukung untuk praktikum hari ini. Nah, setelah file dan gambar pendukung siap, kemudian kita buat file untuk HTML yang baru. Nah, di sini kita pakai aplikasi Notepad++. Untuk aplikasi Notepad++ bisa di-download melalui alamat ini, https://notepad++.org. Nah, seperti ini. Nah, keuntungannya kalau kita pakai Notepad++ di sebelah kiri sini ada baris kode. Jadi nanti kalau ada yang error itu lebih cepat untuk mencari baris kode yang error dan bisa diperbaiki. Nah, di sini untuk membuat file baru tinggal klik file kemudian new. Nah, kita masukkan dulu untuk halaman HTML-nya. Di sini kita buat struktur HTML baru. Nah, untuk struktur, masih ingat ya di pertemuan sebelumnya, minimal ada tag HTML, kemudian tag head, kemudian di bawahnya ada tag body. Seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian head dulu atau kepala dulu. Ini bisa kita buat tab biar mudah dibaca. Ya, untuk menjorok ke dalam gunakan tombol tab yang ada di keyboard. Jangan menggunakan spasi ya. Kemudian kita masukkan dulu tag meta. Meta ini fungsinya agar nanti bisa terindeks di mesin pencari Google.
Nah, agar ini tidak terlalu memanjang ke kanan, kita bisa mengaktifkan fungsi word warp-nya di sini. Nah, ini dicentang atau diklik di bagian view, kemudian word web. Nah, agar dia nanti kalau terlalu panjang bisa turun ke bawah sendiri tanpa menekan enter. Kemudian di bawahnya tag meta, di sini kita masukkan title. Kita kasih judul bebas. Kemudian setelah judul di bawahnya kita masukkan deklarasi untuk mengambil file CSS. Di sini pakainya link rel. Kemudian tipenya adalah stylist sheet. Tipenya adalah teks atau CSS. Kemudian kita masukkan dalam href. Nama filenya nanti style.css. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tambahkan saja sebuah style, tag style. Kemudian tipenya. Teks atau CSS. Di sini kita masukkan sebuah coding clear. Untuk coding CSS harap diperhatikan. Huruf besar kecil berpengaruh di sini, jadi lebih baik kalau mengetik file CSS gunakan huruf kecil semuanya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita masuk ke bagian body. Nah, di sini kita masukkan yang pertama, kita masuk ke tag section dulu. ID-nya kita kasih nama pix. Kemudian di sini kita tambahkan lagi tag header. Kemudian di dalam tag header ada tag group. Nah, agar nanti tidak lupa, sekalian saja dibuat tag penutupnya.
Nah, setelah itu baru kita isikan apa yang di dalam H-group. Nah, ini bisa berupa nama halaman websitenya. Di sini saya pakai H1 agar terlihat besar. Untuk nama bebas, tidak harus sama. Nanti bisa disesuaikan sendiri. Kemudian di bawahnya H3, nah ini bisa seperti ini. Bisa sedikit saya modifikasi. Nah, bisa dimasukkan sebuah slogan. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian jika sudah, di bawahnya kita kasih tag nav. Kemudian kelas. Kemudian setelah itu kita buat simbol UL dan LI. Nah, ini di dalamnya kita masukkan beberapa menu, misalkan HTML. Kemudian bawahnya ini bisa kita copy, kemudian taruh di bawahnya. Nah, ini nanti outputnya menjadi sebuah menu. Jadi ada menu HTML, menu CSS, menu JavaScript. Tinggal diklik. Nah, setelah itu kita masukkan sebuah link ke dalam sini. Jadi nanti ketika diklik dia akan mengarah ke materinya. Nah, di sini saya buat 3 contoh materi HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, di tengah sini kita tambahkan sebuah tag href. Nah, seperti ini. Nah, tengahnya sini baru kita masukkan posisi dari materinya. Nah, saya buat seperti ini. Tujuannya ini melink atau nanti kalau diklik itu masih dalam satu halaman, tidak berpindah halaman. Kemudian bawahnya sama. Nah, ini tinggal kita copy saja. Artikelnya diganti 2, kemudian belakangnya dikasih /a seperti ini. Yang ini sama, artikel 3, belakangnya ya /a.
Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya UL kita masukkan /nav. Nav itu singkatan dari navigasi atau navbar. Kemudian bawahnya header sudah, kemudian section. Nah, section di sini kita buat yang baru di bawahnya header. Nah, ini ada section. Section ID. ID-nya ditulis artikel. Jangan lupa dikasih tanda petik. Kemudian di bawahnya kita buat fungsi div untuk memberikan sebuah garis. Div class, kasih nama line, kemudian /div. Ini. Nah, di bawahnya kita buat tag artikel. ID kita masukkan artikel 1. Seperti ini. Kemudian bawahnya ada H2. Di sini kita masukkan HTML. Kemudian bawahnya ada div lagi. Karena ini sama, kita copy saja dari atas ini. Nah, seperti ini. Kemudian bawahnya ada div lagi. Ini kita copy saja. Di sini kita ganti kelasnya bukan line tapi artikel body. Ya, perhatikan huruf besar kecilnya. Kemudian ada clear. Kemudian ada tag figur. Nah, di sini bawahnya kita kasih sebuah link. Nanti kalau diklik bisa menuju halaman yang lebih detail. Tapi di sini linknya boleh diaktifkan, boleh tidak. Nah, ini linknya untuk sementara tidak saya isi. Saya kasih simbol pagar.
Kemudian gambarnya masuk di sini, IMG. Nah, image search ini mencari gambar. Kemudian ya, nanti kalau gambarnya diklik akan menjadi sebuah link. Nah, ini kita masukkan gambar yang pertama. Nah, seperti ini. Kemudian setelah memasukkan image, kemudian kita atur untuk lebarnya. Nah, pakai menu width 620. Kemudian tingginya height-nya 340. Seperti ini, kemudian slash A, kemudian bawahnya sini kita tutup dengan tab. Nah, figur seperti ini kita tab. Nah, kemudian di bawahnya kita masukkan sebuah keterangan. Keterangannya bisa keterangan artikel atau materi yang ingin ditampilkan ke dalam halaman HTML. Nah, di sini kita pakai fungsi P. Seperti ini, diakhiri dengan slash P. Kita buat paragraf ya, 2 paragraf. Nah, setelah ini baru kita masukkan untuk data atau materinya. Nah, bisa ambil dari Google. Nah, materi ini bebas yang mau ditampilkan. Nanti bisa disesuaikan sendiri. Kemudian di bawahnya kita tambahkan sebuah tag penutup div di sini. Nah, ini tadi ada beberapa div yang belum ditutup mungkin. Nah, div yang ini. Nah, ini kita pindah di bawah sini. Nah, seperti ini. Kemudian dengan cara yang sama kita buat untuk materi kedua. Jadi ini kita copy saja dari tag figur. Nah, yang ini. Kemudian beserta isi HTML-nya. Ya,
sebelumnya ini tadi masih ada yang kurang, yaitu tag artikel. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang artikel kedua, nah ini sama, div class ini kita copy saja sampai ID artikel ke bawah. Nah, sampai ini ya, ini kurang. Saya ulangi dari div class turun ke bawah sampai artikel ini kita copy, kasih jarak untuk membedakan. Nah, ini artikel kedua, ID-nya yang untuk artikel ID ini kita ganti menjadi 2. Kemudian judulnya kita rubah. Kemudian baris line ini tetap sama, kemudian ini sama, tinggal kita ganti untuk gambarnya. Ukurannya sama, kemudian tinggal materinya ini kita ganti. Nah, untuk materinya, nah kita bahas yang CSS. Tinggal kita masukkan di kolom P. Nah, untuk materi diisi bebas dulu. Nanti kalau sudah jadi dan mau diedit, baru diperbaiki. Nah, kemudian kita masuk ke artikel ketiga. Nah, sama seperti tadi kan sudah di copy ya. Nah, ini di copy lagi dari line. Nah, sampai artikel. Kemudian paste. Nah, sama seperti tadi, kita cek di bagian artikel ID, kita ganti menjadi 3. Kemudian gambarnya kita rubah. Nah, untuk nama gambar sesuai dengan yang ada di folder latihan 1. Nah, kemudian isi artikelnya. Untuk isi artikel ketiga dibuat beda, nanti biar tahu perbedaannya. Nah, seperti ini. Kemudian penutup sectionnya. Nah, setelah itu kita tinggal buat di bagian footer atau bagian kaki. Ini kita masukkan tag footer. Kemudian kita buat sekalian penutup footernya. Di dalam footer ini kita masukkan lagi sebuah garis pakai fungsi div ya. Div class line.
/div. Kemudian di bawahnya kita masukkan sebuah paragraf yang menyatakan copyright. Copyright-nya kita buat seperti ini, copyright 2020, kemudian nama websitenya. Ditutup dengan /p. Kemudian kita buat sebuah coding. Kalau ini nanti diklik, akan bergerak ke halaman atas. Kemudian ini isinya go up. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita kasih link lagi sama href. Di sini kita masukkan alamat website kita kalau sudah punya. Kemudian kita kasih kelas, nama kelasnya by. Template by tutor, ya gini aja. Nah, untuk namanya ini bisa dimodifikasi sendiri. Nah, seperti ini. Footer sudah, kemudian bawahnya tadi kita kasih section lagi. Kemudian selesai. Tinggal kita cek dulu. Lebih baik kita save dulu ya, agar ada perubahannya file. Kemudian save as. Cari order latihan 2. Nah, ini kita ganti menjadi index.html, kemudian tipenya kita pilih yang all type. Seperti ini, kemudian kita klik save. Nah, cek dulu ada yang belum tertutup atau tidak. Nah, kalau sudah, kita coba cek di tampilan web browser. Untuk tampilan web browser bisa pakai Mozilla Firefox atau Google Chrome. Nah, file index.html, klik kanan, open. Kalau belum ada simbol web browser di sini, ini bisa klik kanan,
Kemudian open with. Nah, pilih Firefox atau Google Chrome atau yang lainnya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk tampilan, nah ini masih kaku ya, belum rapi, belum bagus. Nah, ini agar nanti lebih bagus lagi, kita tambahkan sebuah file CSS. Nah, jadi file CSS itu fungsinya nanti digunakan untuk melakukan dekorasi di dalam halaman ini. Nah, langkahnya sama. Kita buat file baru di bagian Notepad++. Nah, ini kita buat file baru, file, kemudian pilih new. Kita masukkan coding CSS-nya di sini. Nah, untuk cara penggunaannya itu sama seperti kita membuat Notepad. Kalau membuat file HTML. Nah, kemudian ini kita buat dulu file CSS-nya. Untuk file CSS tidak diawali dengan kata HTML, tapi diawali dengan tanda seperti ini. Ya, langsung, nah, sebuah function. Kemudian di tengahnya ini tinggal kita masukkan seperti ini. Kita atur untuk ukuran garis dan padding-nya. Kemudian kita buat pengaturan header, kemudian footer, kemudian artikel, section, kemudian hard group, kemudian nav, figur. Nah, pengaturannya ada di dalam kurung kurawal. Nah, ini kita kasih nama display block. Seperti ini. Kemudian body. Kita buat pengaturan untuk body. Body di sini kita atur yang pertama ukuran font-nya dulu. Font size. Kita buat kecil. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi warna. Nah, untuk warna ini kodenya bisa dirubah. Kalau mau dirubah bisa buka Photoshop ya atau CorelDRAW untuk melihat
kode warna, kemudian setelah itu background, seperti ini. Kemudian tipe huruf yang mau dipakai, font family. Kemudian kita buat untuk pengaturan tampilan link. Di sini kita pakainya A, kemudian A visited. Nah, A visited ini fungsinya kalau nanti kursor diarahkan ke link tersebut. Kasih warna dulu. Kemudian teks dekorasinya. Kemudian outline. Nah, setelah itu kita buat A untuk hover. Di sini kita kasih teks decoration underline. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi untuk image. Di sini image-nya ya, ada border tapi tidak diaktifkan. Seperti ini. Kemudian kita buat pengaturan untuk H1, H2, H3. Nah, di sini pengaturan huruf dulu, font family. Kemudian bawahnya kita pilih teks saldonya. Kita kasih 0. Kemudian ukuran lainnya 1 pixel, warnanya hitam.
Kemudian kalau sudah, kita buat lagi untuk H1. Di sini kita ubah ukurannya, font size. Kemudian padding. Kemudian seperti ini aja. Oke. Kemudian bawahnya teks transform. Teks transformnya uppercase. Jadi huruf besar semuanya. Kemudian setelah itu kita atur untuk tampilan H3. H3 ini font family-nya dirubah lagi. Pilih yang Forte. Maya Pro. Kemudian font size-nya kita kasih 2. Kemudian lebar fontnya normal. Masukkan margin. Nah, seperti ini. Kemudian kalau H3 sudah, selanjutnya H2. H2 font size. Kemudian font width-nya sama normal. Kemudian letter spacing. Kemudian teks transform sama seperti tadi. Setelah H2 selanjutnya kita format untuk paragraf. Paragraf itu yang P. Nah, ini codingnya panjang sekali ya. Kita atur tinggi barisnya. Sama paddingnya.
Nah, setelah itu kita atur di bagian line, tadi ada div line. Nah, pengaturannya ada di sini. Kita tinggi garisnya. Kemudian background color. Kemudian border bottomnya. Kita buat solid. Kemudian kasih warna. Setelah itu margin. Setelah itu overflow. Pilih hidden. Nah, setelah ini baru kita format untuk bagian artikel. Artikel line. Untuk artikel line, di sini background-nya saja. Background dibuat lebih gelap. Kemudian border bottom-nya. Sama, ini masih warna. Setelah itu baru margin. Nah, setelah artikel line, di bawahnya ada footer. Footernya sama pakai line. Di sini margin kasih 2. Nah, di bawahnya itu kita masih buat untuk nav. Nav, di sini ada background. Ya, nanti kita cari gambarnya ya. Terakhir saja. Di sini kita masukkan dulu URL. Kemudian dalam kurung img/gradient. Baik. .jpg.
Nah, gambar ini tadi belum ada. Nanti kalau ingin ditambahkan, ini kita buat folder baru dengan nama IMG. Kemudian nama dari backgroundnya adalah ini, gradient light. Kemudian di repeat atau diulangi. Nah, seperti ini. Kemudian baru masukkan kode warna lagi. Bawahnya padding. Kemudian posisinya dibuat absolut. Kemudian top untuk batas atasnya. Kemudian di bawahnya border satu px, kemudian solid, kemudian bawahnya ada mouse, box, kemudian bayangan shadow, bawahnya WebKit box 1. Karena ini sama, kita copy saja. Nah, seperti ini. Kemudian bawahnya box 1 sama lagi, ini kita copy. Nah, kemudian masih ada float. Nah, di sini kita buat menu untuk yang clear. Tadi ada clear ya. Clear, kemudian after. Content. Ya. Oke, sebentar, saya stop sebentar. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai di bagian clear after content. Nah, di sini display-nya kita set menjadi blok. Kemudian
tingginya 0, kemudian clear buat kemudian visibility-nya menjadi hidden. Setelah itu kita buat untuk nav UL dan LI. Display kita buat menjadi inline. Setelah itu kita atur untuk beberapa settingan navbarnya, nav UL, LIA, nav UL, LI, A, visited. Di sini warna dulu, masukkan kode warna, kemudian display block, plot left, font size, font width, margin, padding, kemudian teks, shadow, kasih warna putih, tag transformnya dikasih uppercase. Nah, codingnya masih banyak ternyata. Selanjutnya nav UL, LI, A, hover, teks dekorasi, dikasih non, kemudian background,
Oke, selanjutnya nav artikel, kemudian nav ul lia figur. Nah, di sini kita masukkan mouse border radius. Kemudian border radius 10 pixel. Kemudian di bawahnya perhatikan tanda baca, titik koma dan sebagainya. Text untuk text ini width. Kemudian margin. Kemudian position. Dibuat relatif. Selanjutnya artikel. Di sini ada background color. Kemudian margin. Kemudian padding. Kemudian text shadow. Kemudian tadi warna hitam sudah, selanjutnya masih di bagian figur. Di sini kita atur bordernya. Kemudian float. Kemudian tingginya.
kemudian margin left, overflow hidden, kemudian width, setelah itu figur over, mouse box shadow di set 0,02 pixel, kemudian kasih warna, bawahnya WebKit, box shadow, karena sama copy saja dari sini, kemudian bawahnya box shadow. Ini sama lagi, tinggal di copy, kemudian figur img, margin left, margin leftnya minus 60 pip. Kemudian kita atur di bagian footer, untuk berjaga-jaga ini kita simpan dulu, nanti kalau terjadi mati lampu dan sebagainya, file save as, kemudian di latihan 2 ini namanya stylus.css, kemudian audible save. Kita cek dulu namanya tadi sudah sama belum, stylus. Oke, sudah sama, kemudian tinggal kita lanjutkan lagi footernya tadi di bagian margin, bottom 30 pixel, kemudian text alignmentnya dibuat center, kemudian font size dibuat 0,825, kemudian footer untuk paragraf, margin bottom, ini kita masukkan minus 25, kemudian posisinya
dibuat relatif. Kemudian bawahnya masih ada footer. Kemudian A, kemudian footer, kemudian A visited. Di sini kita setting warnanya, color. Warnanya menjadi seperti ini. Kemudian bawahnya color, dimasukkan background color. Kemudian displaynya block, padding 2 pixel, 4 pixel. Kemudian Z index, posisinya relatif. Nah, tinggal sedikit lagi. Masih ada beberapa subclass. Di sini footer lagi. Kemudian hover. Hover. Di sini kita isi teks dekorasinya. Kita masukkan non. Kemudian background color-nya. Kita masukkan kode warna. Kemudian footer lagi. Footer A.pay. Ini bisa dibuat float, kemudian left, kemudian footer lagi, up, float lagi, posisinya kanan. Oke. Nah, oke, sudah cukup. Ya, sangat panjang untuk codingnya. Jangan lupa disimpan. Kemudian tinggal kita cek. Semoga tidak ada yang error ya. Sudah nulis panjang seperti ini, kemudian error itu sangat menyebalkan. Ya. Kita kembali ke bagian, nah ini web browsernya, kita refresh, nah, seperti ini.
Nah, ini ada beberapa bagian yang belum jadi ya. Di bagian HTML ini sama CSS-nya. Ini seharusnya bisa rapi. Coba kita cek lagi di bagian CSS-nya. Link sudah keluar, ini go up. Nah, kita cek dulu di bagian CSS, barangkali ada yang terlewatkan. Kita cek dari atas dulu. Coba ini tidak usah dikasih spasi. Oh, ini nggak pakai titik koma. Kemudian color, ini kurang titik koma. Setiap menemukan perubahan disimpan dulu. Kemudian next border non. Kemudian H1, H2, H3. Coba tidak usah kasih spasi.
Nah, ini kurang titik koma. Kemudian bawahnya lagi. Kemudian masuk ke text. Artikel. Nah, ini kurang titik koma. Figur. Ya, mudah-mudahan sudah benar ya. Oke, coba kita cek hasilnya. Kita refresh. Nah, untuk ukuran gambar ternyata ini terlalu lebar. Nah, nanti untuk gambar bisa dikecilkan melalui file index HTML. Ya, sama ini ya, ini tadi background-nya belum masuk. Kita coba sedikit. Kita masuk ke yang index, kemudian ini kita edit. Nah, di artikel pertama dulu. Nah, ini misalkan kita kurangi. Tadi misal ini kita jadikan 600, kemudian ini 320. Yang bawah sama. Kemudian nah, kita simpan dulu. Kemudian kita cek. Ya, ternyata masih sisa banyaknya. Nah, ini bisa dipotong lebih banyak lagi. Misal kita potong 50 pixel. Coba kecilkan menjadi 550. Untuk tingginya 280. Kemudian kita cek lagi. Tinggal di refresh.
masih belum pas ya. Nah, ini nanti bisa disesuaikan sendiri untuk ukurannya, terutama untuk potongannya ini ya. Oke. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu untuk materi CSS. Nanti PR-nya tinggal menyesuaikan gambarnya ini. Nah, biar masuk ke dalam kotak. Oke, demikian untuk materi pertemuan kedua. Materinya sangat panjang, jadi harap disimak dari depan sampai selesai. Kemudian dipraktekkan. Untuk praktek pakai Notepad++. Ya, jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar atau bisa juga menghubungi nomor pribadi saya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.